Cerita dimulai dari Boruto berada di tempat yang berbeda dari alam lain seperti di bumi. Dia bersama Hidan berhasil masuk ke dalam tempat makhluk angkasa yang ternyata bermusuhan dengan Otsutsuki. Saat itu makhluk tersebut membawa Edo Tensei Nagato dan hendak menjatuhkannya ke bawah. Hidan yang menyaksikan itu hendak mencoba membuat pengalihan, agar pengintaian mereka tidak kembali gagal. Saat itu Boruto hanya menatap makhluk tersebut dengan satu matanya yang tertutup, tapi tiba-tiba Jubi yang ada di tubuhnya berkata, "Apa kau tidak muak dengan semua ini Uzumaki Boruto? Kau memiliki kekuatan untuk mengakhiri, tapi kau seperti orang bodoh yang menahan kekuatanmu, bahkan aku cukup jengkel denganmu, sampai-sampai kau mau dan memilih orang aneh itu untuk membantumu. Benar-benar memalukan." Boruto yang mendengar itu langsung membalas, "Apa maksudmu? Ini pertama kalinya kau berbicara cukup tajam?" Jubi yang mendengar itu berkata, "Contohnya seperti ini, aku tidak percaya kau tidak menghabisi semua yang ada di tempat ini dengan kekuatanmu, dan kau malah memilih untuk melakukan pengalihan dengan orang aneh yang bangkit menggunakan Edo Tensei itu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku ingin menyelidiki siapa makhluk ini. Jika ada makhluk dari luar angkasa seperti Otsutsuki, apa itu bukan sesuatu yang harus kau tahu?" Jubi yang mendengar itu membalas, "Kau terlalu naif dan selalu membuang-buang waktu. Aku pikir saat kau menghilangkan semua temanmu, kau akan bertempur habis-habisan, tapi lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Seperti ini, kau terlalu bodoh untuk melakukan sesuatu. Mengapa kau terlalu peduli dengan Edo Tensei ini? Apa kau sudah lupa? Orang yang hidup di dunia menjadi tujuanmu, dan kau malah membuang waktu untuk menyelamatkannya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Tutup mulutmu. Jika kau berbicara seperti ini lagi, aku tidak akan menggunakanmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Jubi yang mendengar itu langsung berkata, "Sayang sekali Uzumaki Boruto, sepertinya masih banyak yang tidak kau ketahui tentang mengapa aku ada di tubuhmu. Aku akan mengambil sedikit alih kesadaranmu." Setelah Jubi berkata demikian, tiba-tiba tubuh Boruto membeku, tubuhnya keluar aura cakra merah pekat, bahkan kedua mata Boruto berubah menjadi mata Jubi yaitu Rinne Sharingan. Boruto yang menyaksikan perubahan pada dirinya langsung terkejut. Dia tidak percaya, ternyata Jubi selama ini tidak selalu patuh pada apa yang dia perintahkan, malah keadaan bisa berbalik seperti ini, tubuh Boruto bisa dikendalikannya. Saat itu Boruto berkata, "Sialan. Apa kau ingin mengkhianatiku? Aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini dapat mengendalikan jiwa dan tubuhku di luar sana." Jubi yang mendengar itu berkata, "Sepertinya kau lupa. Alasan aku bisa di sini, ada sebuah perjanjian antara aku dengan Otsutsuki yang sebelumnya bersemayam di matamu. Dia menyuruhku untuk membantumu. Tapi saat aku melihat kau sudah terlalu membaur dengan orang-orang aneh ini, kau tidak menyadari seberapa jauh kau menahan kekuatanmu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sialan, akhirnya kau menunjukkan niatanmu sebenarnya. Baiklah kalau begitu, hei Kurama, bantu aku lepas dari kendalinya." Setelah Boruto berkata demikian, dia melihat Kurama ternyata dirantai oleh Jubi yang ada di tubuhnya. Saat itu Kurama berkata, "Kita bernasib sama Boruto. Aku sudah menduga hal seperti ini dari awal. Dia Jubi tidak berbeda dengan apapun. Tapi setidaknya aku sedikit setuju dengan apa yang dia ucapkan. Kau terlalu menahan kekuatanmu yang berlimpah." Boruto yang mendengar itu membalas, "Bahkan kau juga seperti itu, Kurama. Apa yang membuat kalian mulai mengacaukan semua ini?" Jubi yang mendengar itu membalas, "Sudah cukup membuang-buang waktu. Aku tidak pernah mengkhianati siapapun termasuk dirimu. Aku berada di pihak kalian umat manusia. Mari kita mulai, lupakan para Edo Tensei tidak berguna ini. Aku sudah muak." Setelah Jubi berkata demikian, tiba-tiba dari tubuh Boruto muncul tangan berwarna merah yang dilumuri cakra merah. Saat itu Boruto yang sedang dalam kendali Jubi, dia tidak bisa melawan. Tangan merah tersebut langsung bisa memanjang dan menarik makhluk angkasa tersebut yang berada di atas langit bersama Nagato. Dan beberapa saat setelah tangan merah itu berhasil menarik makhluk itu untuk ke dekat Boruto, muncul ekor Jubi yang tajam keluar dari pundak Boruto dan berhasil menusuk makhluk tersebut dengan mudah dan cepat. Alhasil, dia berhasil melumpuhkan musuhnya dengan singkat yang membuat keributan dan kepanikan di dimensi ini. Saat itu makhluk angkasa tersebut masih bisa bergerak dan berkata, "Aku tidak percaya kau ada di tempatku. Sial, aku terlalu lengah. Tapi tunggu, aku tahu kau bukan Otsutsuki Boruto, kau berbeda."
Setelah mendengar itu, Boruto langsung menghancurkannya dengan Jubi Dama yang keluar dari telunjuk Boruto dan meledakannya hingga berkeping-keping. Beberapa saat kemudian setelah berhasil melumpuhkan musuh, Jubi berkata di alam bawah sadar Boruto. Inilah yang terjadi jika kau serius tanpa menahan kekuatanmu. Aku hanya ingin katakan padamu Boruto, kau sangat kuat dibandingkan siapapun, tapi kau terlalu naif dan menahannya. Lepaskan semua rasa ragumu, dan kita akan memenangkan pertempuran membosankan ini. Hidan yang menyaksikan Boruto sedikit aneh, dia langsung mendekatinya dan berkata, "Hei kau, membuat rencana kita berantakan? Lihatlah makhluk-makhluk aneh ini. Mereka lari, sepertinya kita tidak bisa mencari tahu asal-usul mereka." Jubi yang mengendalikan tubuh Boruto langsung melayangkan pedang hitam yang keluar dari tangannya, dan langsung mementalkan Hidan sehingga membuatnya terlempar jauh. Boruto yang menyaksikan itu kesal dan marah. Saat itu dia berkata, "Sepertinya kau mulai melampaui batas. Aku tidak percaya kau akan menghancurkan dan menyerang dia." Jubi yang mendengar itu membalas, "Mereka hanyalah sampah dan tidak berguna. Aku muak, itu saja alasanku." Setelah hal tersebut, Nagato akhirnya berhasil selamat. Dia tidak menyangka akan bisa lepas dari makhluk angkasa itu, tapi Jubi yang menyaksikan hal tersebut tidak senang. Dia mencoba menghancurkan Nagato dengan mengendalikan tubuh Boruto. Menyaksikan itu Boruto akhirnya tidak berdiam diri. Dia mengeluarkan ketiga jaugan emasnya, dan membuat waktu berhenti di alam bawah sadarnya. Saat itu Boruto langsung berkata, "Aku tidak percaya harus menggunakan kekuatan ini untuk menahanmu Jubi. Kau benar-benar berniat untuk menghancurkan mereka. Sepertinya aku harus sedikit tegas, kau sudah terlalu jauh." Setelah Boruto berkata demikian, dia melepaskan rantai yang mengikat leher Kurama, dan mengeluarkan naga kayu raksasa dan melilit sekujur tubuh Jubi, dan menjatuhkan elemen es runcing untuk menahan pergerakan Jubi. Saat itu Boruto berkata, "Aku akan mengambil kembali kesadaranku. Maaf harus berbuat kasar seperti ini, tapi jika kau memberontak, aku tidak punya pilihan untuk menahanmu lebih dari ini." Jubi yang mendengar itu membalas, "Aku hanya menjalankan perintah, tapi aku ingin mengingatkanmu satu hal yang pasti kau lupa. Kau sudah menggunakan Shiki Fujin dan waktumu tidak banyak. Itulah alasanku ingin kau segera menyadari betapa sedikitnya waktu yang tersisa. Tapi setidaknya aku sudah melenyapkan salah satu musuh, walaupun aku tidak tahu bagaimana selanjutnya." Boruto yang mendengar itu tiba-tiba menonaktifkan kekuatannya. Tiba-tiba dia menghilangkan semua jutsu yang mengekang Jubi. Saat itu Boruto perlahan berjalan melangkah mendekatinya dan berkata, "Aku tidak percaya kau sangat mengkhawatirkan itu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Tapi baiklah, aku sepertinya benar-benar lupa dan membuang waktuku. Aku tidak akan menahanmu seperti tadi, tapi aku akan bertarung tanpa ragu sedikit pun. Tapi percayakan padaku, kau tidak perlu melenyapkan mereka hanya sekedar membuatku sadar." Jubi yang mendengar itu menjawab, "Maafkan aku Tuan Boruto. Aku terlalu angkuh dan bertindak bodoh seperti mengendalikanmu. Aku hanya ingin membuat semua ini segera berakhir. Jika terlalu lama, dunia yang sudah hancur akibat Otsutsuki akan semakin buruk dan tidak layak untuk dihuni kembali buat umat manusia." Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku terkejut mendengar kata-kata itu darimu Jubi. Sial, dunia di zaman ini benar-benar aneh untuk dipahami. Lakukan saja apa yang dia katakan Boruto, dia bukan ancaman, walaupun tindakannya sebelumnya membuat kita berdua terkejut." Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun. Setelah dia melepaskan belenggu yang menimpa Jubi sebelumnya, dia melepaskan kemampuan penghenti waktu Jougan, sehingga Jubi bisa bergerak bebas kembali. Saat itu Boruto langsung keluar dari alam bawah sadarnya, kini matanya sudah berubah menjadi normal. Saat itu Hidan mendekati Boruto sambil tertatih-tatih dan kesulitan berjalan. Dia sedikit takut kepada Boruto sekarang setelah menerima serangan yang membuatnya terkejut. Saat itu Hidan berkata, "Hei bocah, apa kau sudah berubah pikiran? Mengapa kau menyerangku? Jujur saja, aku mulai ragu untuk semakin dekat." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, sebelumnya kesadaranku dikendalikan Jubi, jadi itu yang membuatku tidak mengenalmu. Tapi sekarang sudah aman." Nagato yang mendengar itu berkata, "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan.
Sepertinya kau sudah berhasil mengalahkan dua makhluk angkasa ini yang berarti tersisa hanya Otsutsuki, tapi tempat ini sepertinya terlalu cepat untuk kita keluar. Boruto yang mendengar itu membalas. Kau benar, tapi aku tidak punya waktu. Aku akan menghancurkan dimensi ini sekarang juga. Aku akan membawa kalian pergi dari sini. Hidan yang mendengar itu membalas. Apa kau menyadari sesuatu? Jika iya, aku tidak akan membantahmu. Mendengar itu, Boruto memegang mereka berdua, dan tiba-tiba mereka langsung menghilang begitu saja. Jubi yang melihat tindakan Boruto langsung berkata, itu yang dari tadi aku tunggu-tunggu Tuan Boruto. Banyak sekali hal yang membuatmu ragu dalam mengambil keputusan. Boruto yang mendengar itu menjawab, walaupun kita sebelumnya bersih tenggang, aku merasa harus berterima kasih padamu saat kau menyadariku. Pinjamkan aku cakramu dan aku akan meluluh lantahkan dimensi ini. Setelah itu aku akan mengejar Otsutsuki. Dia sudah di ambang akhir. Setelah Boruto berkata demikian, dia perlahan terbang ke atas langit dan menuju gunung berapi yang sangat besar di dalam dimensi ini. Saat itu Boruto melihat makhluk-makhluk di dalam dimensi ini seperti manusia pada umumnya di bumi. Mereka ketakutan melihat tindakan Boruto. Menyaksikan itu, keraguan Boruto mulai kembali. Tapi dia langsung berubah pikirannya, kalau sudah tidak ada lagi yang harus disesalkan, kali ini dia harus mengorbankan apapun demi Konoha dan dunia. Saat itu muncul bola cakra berwarna merah di telapak tangan Boruto, dan kemudian Jubi berkata, cara kerjanya sama, jatuhkan itu, dan semua yang ada di sini akan hancur tidak tersisa sedikit pun. Apalagi pemantiknya ada di bawah sana, gunung berapi itu sangat cocok, aku harap keraguanmu sudah menghilang. Boruto yang mendengar itu membalas, aku kira kau akan sedikit menyesal saat aku sudah menghilangkan semua raguku. Aku jauh lebih berbahaya daripada Otsutsuki jika aku menghilangkan semua emosiku. Setelah Boruto berkata demikian, dia menjatuhkan bola cakra tersebut ke bawah gunung berapi, dan tidak berselang lama, sinar merah menyelimuti tempat ini. Boruto yang menyaksikan dimensi ini akan hancur, dia melemparkan kunai Hiraishin ke bawah, dan kemudian membuka Jikukan Ninjutsu sebelum tempat ini meledak dengan dahsyat. Saat itu Boruto muncul kembali ke desa Konoha. Nagato dan Hidan sudah menunggu di sana. Tapi ada yang berubah. Saat Hidan melihat wajah Boruto yang sekarang lebih dingin, dia tidak mau sembarangan berbicara. Dia mulai lebih berhati-hati jika ingin bertindak. Saat itu Nagato berkata, kemana yang lain? Apa mereka sudah kau pindahkan terlebih dahulu? Hidan yang mendengar itu berkata, kau benar, banyak hal terjadi dengan cepat sebelum kami berhasil ke tempatmu. Mereka berada di dalam dimensi Boruto, ya walaupun dia sedikit memaksa. Tapi Boruto, sekarang apa? Kau sudah menghancurkan dimensi dari makhluk angkasa itu? Tapi mengapa raut wajahmu sedikit ragu? Boruto yang mendengar itu membalas, pemainan sebentar lagi selesai, hanya itu yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Tapi kalau begitu, tertidurlah, aku akan pergi seorang diri. Setelah Boruto berkata demikian, mereka langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba, Boruto mengeluarkan dua pohon dari bawah tanah dan langsung menarik kedua tubuh Hidan dan Nagato. Menyaksikan itu Kurama sedikit bingung dengan tindakan Boruto, sebab dia pikir Boruto akan membawa mereka berdua ke dimensi lain yang terdapat Naruto dan yang lainnya. Saat itu Kurama berkata, kali ini apa yang kau rencanakan? Sepertinya bukan hal biasa kau melakukan tindakan seperti ini. Boruto yang mendengar itu membalas, kekuatan regenerasiku kembali, aku akan menghilangkan tubuh Edo Tensei ini dari mereka, seperti yang kulakukan kepada kakek. Sayang sekali aku tidak bisa menepati janjiku dengan Deidara. Kurama yang mendengar itu berkata, aku tidak percaya kau benar-benar akan melakukan ini, aku rasa kau terlalu berbesar hati untuk mengembalikan jiwa mereka, tapi aku tidak peduli, aku tidak akan mengganggu kebebasanmu. Jubi yang melihat tindakan Boruto tidak berani berkata apapun. Dia tahu Boruto yang sekarang sudah berubah, dan itulah yang dia inginkan. Saat itu Boruto kembali berjalan santai mengelilingi desa Konoha yang sudah menjadi tanah tandus. Saat itu Boruto menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Tiba-tiba keluar jubah peninggalan milik Sasuke. Saat itu Boruto melemparkan jubah miliknya dan menggunakan jubah milik gurunya, dan tidak lama setelahnya,
Wajah Boruto benar-benar ingin menghabisi siapapun yang ada di depannya. Saat itu dia berkata sendirian, "Aku akan memakai ini sampai peperangan ini selesai, guru. Aku cukup menyayangkan, aku tidak bisa menyelamatkanmu walaupun sudah mendapatkan kekuatan sebesar ini. Jika saja ada pecahan ataupun tetesan darahmu, mungkin aku bisa melakukannya." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba kedua pohon yang mengikat Hidan dan Nagato mengeluarkan cahaya terang. Tiba-tiba tubuh Edo Tensei mereka terkelupas, dan jiwa asli mereka masuk ke dalam tubuh tersebut. Melihat mereka akan sadar kembali dengan tubuh hidupnya, Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya, dan langsung memindahkan mereka berdua ke dimensi miliknya. Saat itu Boruto melihat area sekeliling, kalau Otsutsuki masih belum muncul juga sampai sekarang, yang membuat Boruto bersiap untuk melakukan tindakan. Terakhirnya, dia sudah menandai dimensi Otsutsuki tersebut, tapi dia masih menahannya. Saat itu Boruto menatap patung Hokage yang sudah runtuh. Dia perlahan mendekatinya sambil membuka satu matanya yang sudah berubah menjadi Jougan. Dan beberapa saat kemudian, Boruto mengedipkan matanya, dan patung Hokage sudah tersusun rapi tanpa cacat sedikit pun. Saat itu Boruto berkata, "Berapa kali pun aku membangun ulang desa ini, jika masih saja ancaman itu ada, hal seperti ini akan terus berulang." Melihat Boruto yang tidak bisa ditebak akan melakukan apa, membuat Kurama berkata, "Sepertinya kau sedang kebingungan sampai melakukan hal tidak berguna seperti mengembalikan patung Hokage yang ada di depanmu. Aku sedikit khawatir." Boruto yang mendengar tidak menjawab pertanyaan Kurama. Dia langsung melompat ke atas dan berdiri di atas patung para kage sambil melihat ke bawah. Dan beberapa saat kemudian dia membalas pertanyaan Kurama. "Apa kau mau melihat tamu yang sangat banyak akan datang ke desa ini? Dengan mode yang sekarang aku bisa merasakan ancaman akhir sudah di depan mata." Kurama yang mendengar itu membalas, "Apa maksudmu? Apa masih ada musuh lain? Bukannya hanya Otsutsuki?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Lihatlah sebentar lagi, akan menarik jika aku tidak membocorkannya sekarang." Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul rantai yang turun dari atas langit. Saat itu Boruto mengeluarkan Rinnegan yang ada di dahinya, dan tiba-tiba Otsutsuki terantai dengan kencang di sana. Menyaksikan hal tersebut membuat Kurama terkejut dan tidak percaya apa yang dia lihat. Bagaimana cara Boruto bisa melakukan hal semacam ini secara mengejutkan? Saat itu Boruto langsung berkata, "Aku sudah menghilangkan semua rasa raguku. Kau benar, Jubi. Kekuatanku yang sekarang sangat besar dan aku menahannya tanpa aku sadari. Kalau begitu, kita selesaikan permainan melelahkan ini sekarang juga." Setelah Boruto berkata demikian, dia melompat dari atas patung Hokage dan melepaskan ikat kepala ninja milik Sasuke, dan kemudian melemparkannya ke wajah Otsutsuki itu dengan keras. Saat itu Boruto berpapasan dan berkata, "Santai saja, serangan semacam ini tidak akan menyakitkanmu. Tapi itu adalah ikat kepala ninja milik guruku yang sudah kau hancurkan menjadi abu." Otsutsuki yang melihat Boruto ketakutan dan berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa aku tiba-tiba ada di sini? Hei bocah, katakan bagaimana cara kau melakukannya? Kekuatan apa yang kau gunakan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Senang sekali melihat wajahmu yang sekarang sudah ada. Ternyata raut ekspresi ketakutanmu cukup menyedihkan, tapi aku tidak akan mengampunimu sedikit pun. Kau telah menghancurkan guruku, dan aku tidak bisa mengembalikannya walaupun memiliki kekuatan sebesar ini." Otsutsuki yang mendengar itu menyadari rasa emosi berat Boruto setelah dia tidak bisa menyelamatkan Sasuke. Tapi ada hal menarik, tiba-tiba dia berkata, "Uzumaki Boruto, aku akui diriku yang sekarang seperti yang kau katakan. Aku tidak bisa berbuat banyak dengan tubuh ini dan sayang sekali, aku baru menyadarinya. Tapi aku memiliki suatu tawaran. Aku menawarkan untuk kita hentikan pertempuran ini, dan aku akan membawa Sasuke guru berhargamu sekarang juga." Boruto yang mendengar itu langsung menyiapkan Raiton berwarna hitam dari tangannya dan berkata, "Apa itu kata-kata terakhirmu? Sangat menyedihkan kau berbelas kasih seperti ini sekarang. Aku akan menghabisimu." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengayunkan tangannya. Tapi Otsutsuki itu tiba-tiba melakukan hal tak terduga. Dia membuat tipuan di depan Boruto.
Dia mengeluarkan jiwa Sasuke yang melayang di atas langit, sehingga membuat Boruto langsung terpaku dan terdiam. Saat itu Otsutsuki mempermainkan perannya untuk menggoda Boruto. Dia melakukan semua cara agar bisa kabur darinya.